Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Oke, selamat siang ya semuanya. Hari ini kita akan mengganti ya, melaksanakan kuliah pengganti untuk kemarin libur. Kebetulan kemarin libur, ada hari ini ada kuliah pengganti. Kebetulan juga minggu kemarin kan kita ada kuliah umum game, jadi nggak bisa masuk. Dan kemarin juga minggu kemarin juga harus libur, jadi materi inheritance-nya terbengkalai. Nah, untuk hari ini mungkin nggak banyak sih, nggak lama kuliahnya, cuman saya menyampaikan sedikit aja tentang inheritance. Dan juga untuk hari ini juga kayaknya nggak ada diskusi, nggak ada tugas dan segala macam, cuman ya benar-benar pure penyampaian materi gitu untuk inheritance-nya sendiri. Oke, mungkin saya langsung aja. Kemarin juga sudah saya minta kalian untuk menonton video pembelajaran ya. Di video pembelajarannya juga sudah ada materi, terus juga sudah ada contoh contoh programnya. Itu mudah-mudahan sudah kalian coba ya, di praktikum sudah saya minta juga kan. Nah, jadi di sini saya lebih kepada menjelaskan tentang teorinya aja, teori inheritance. Jadi mundur sedikit gitu. Nah, jadi kemarin kita sudah belajar tentang enkapsulasi. Jadi konsep dari enkapsulasi itu memang lebih kepada hanya ini aja, hanya apa namanya, akses identifiernya ya yang dicek di sana. Kemudian kalau akses identifiernya private, maka nanti metod setter getternya yang harus public, karena biar untuk mengubah nilai atau mengambil nilainya lewat setter getter. Nah, tapi kalau di inheritance ini adalah penurunan ya, dia ada kelas bapak dan ada kelas anak. Jadi semua bukan semua sih, ada beberapa atribut ataupun metode ya, ataupun metode yang ada di kelas bapak itu akan turun ke anaknya atau diturunkan kepada konsep objek anak gitu. Nah, jadi ini memang sifatnya pewarisan ya, menurunkan, tapi bukan hanya menurunkan atribut, tapi juga dia akan menurunkan metode. Nah, jadi nanti kan kemarin kan kita sudah belajar access identifier ada 4. Ada public, ada private, ada protected, ada default. Nah, nanti yang biasanya kalau dibuat private itu tetap nggak akan turun ke anak. Misalnya kalau kelas bapak punya private atau punya atribut private, dia tetap tidak akan diturunkan kepada anak. Jadi itu adalah hak akses dari bapaknya. Tapi kalau misalkan dia minimal dia akses identifiernya adalah protected, nah protected baru akan turun ke anak, begitu ya. Tapi kalau private dia tetap nggak akan turun. Mempunyai arti bahwa atribut dan operasi dimiliki bersama, mempunyai hubungan secara hierarki, dispesifikkan menjadi subkelas ya. Oke, menggambarkan generalisasi dan spesialisasi. Nah, jadi di sini konsep inheritors ini agak banyak berkembang nantinya. Ada yang namanya genspect. Untuk inheritance yang umum itu namanya genspect atau generalisasi spesialisasi. Ada nanti kalau konsep inheritance juga ada yang namanya whole part. Jadi ada whole-nya itu secara umum dan part-nya itu adalah bagian-bagian. Kalau misalnya saya contohkan, nanti kita belajar sendiri sih. Kalau untuk whole part itu kalau nggak salah sudah UTS ya. Setelah UTS baru belajar whole part. Nah, tapi kalau saya contohkan nih, kalau inheritance itu misalnya kita ngomongin mobil itu kalau genspek mobil itu ada jenis-jenisnya. Ada misalnya mobil yang pertama ada mobil sedan, ada mobil bus misalnya, ada apalagi truk misalnya, begitu ya. Nah, itu adalah jenis-jenis atau generalisasi dari mobil. Jadi mobil itu bisa turunkan lagi. Ada yang sedan, ada yang jeep mungkin ya. Itu lebih ini ya. Sedan, jeep, nggak tahu lah, saya nggak paham juga untuk konsep mobil-mobilan gitu ya. Pokoknya seperti itu. Jadi umumnya adalah mobil tapi diturunkan menjadi mobil sedan, mobil jeep, ya sama-sama mobil sih sebenarnya sama. Tapi itu konsepnya lebih kepada generalisasi dan spesialisasi. Nah, ada satu konsep lagi yaitu whole part, bagian. Jadi kalau kita whole-nya itu adalah mobil,
partnya itu bukannya mobil sedan, bukannya mobil jeep, tapi partnya itu adalah mobil itu terdiri dari apa? Mobil itu misalnya punya mesin, mobil punya setir, mobil punya pintu. Nah, mesin itu sendiri kan punya atribut sendiri. Ada mesin apa nama mesinnya, cc mesinnya, begitu kan, dia punya atribut sendiri. Nah, itu whole part. Jadi bagian, dia termasuk turunan tapi lebih kepada whole partnya. Tapi kalau yang contoh yang pertama tadi, mobil, ada mobil sedan, ada mobil jeep, itu berupa generalisasi dan spesialisasi. Jadi dari inheritance ini yang agak banyak berkembang ya. Pertama whole part sama gen spec. Terus nanti ada overloading, overriding. Terus nanti ada lebih berkembang kan interface dan lain-lain. Tunggu sebentar ya. Oke, baik, saya lanjutkan lagi ya. Jadi kalau enkapsulasi itu memang lebih simpel ya dibandingkan dengan inheritance ini. Inheritance ini lebih apa ya, kemana-mana kerjaan jadinya gitu. Jadi di dalam inheritance ini juga nanti biasanya itu kelas bapak itu akan menjadi kelas abstrak biasanya. Kan turunan, biasanya kelas bapak akan menjadi kelas abstrak atau super kelas itu menjadi kelas abstrak. Nah, kelas abstrak itu tidak bisa dibuat objek, dijadikan objek. Yang bisa dijadikan objek itu adalah kelas nyata atau kelas turunan dari bapaknya. Nah, itu jadi ada konsep abstraksi juga, abstraksi di sana. Kelas abstrak ya, kelas abstrak bukan abstraksi, sorry. Kelas abstrak. Konsep di sana, konsep kelas abstraksi itu, kelas abstrak itu dari penjabaran inheritance ini gitu. Nah, terus dari situ juga jadi kan kalau kelas abstrak itu boleh ada metode. Kalau kita kelas nyata, semua metodenya harus diisi kan. Metodenya ya, bukan atribut. Semua metodenya harus diisi. Tapi kalau kelas abstrak itu boleh ada metode yang kosong atau isinya nggak ada. Jadi ada metode abstrak. Boleh ada yang ada isinya. Jadi setengah ada isi, setengah boleh pakai nggak ada isi. Setengah ada isi, setengah nggak ada isi untuk metodenya. Kemudian
nanti di inheritance ini kan kita belajar nanti ada single inheritance sama multiple inheritance. Karena di Java dia tidak boleh ada yang namanya multiple inheritance, nggak ada multiple inheritance, maka jadi dianya larinya nanti bisa dijadikan menjadi multiple inheritance, tapi bukan dua bapak, bukan dua turunan. Satu turunan, tetap satu turunannya satu, tapi yang satunya lagi dijadikan kelas interface. Nah, kalau kelas interface ini benar-benar kelasnya itu metodenya nggak ada isi, kosong gitu. Jadi ada tiga tier tingkatan. Yang pertama kelas nyata itu yang bisa dijadikan objek. Kedua kelas abstrak itu yang tidak bisa dijadikan objek. Ketiga kelas interface juga tidak bisa dijadikan objek. Nah, kalau kelas nyata ya berarti ada objeknya. Tapi kalau kelas abstrak itu setengah ada metodenya, setengah nggak ada. Tapi kalau interface semua metodenya nggak ada. Nah, jadinya 3 tier begitu. Nanti kelas abstrak sama interface juga kita pelajari di satu materi khusus ya, satu materi khusus. Nah, itu pemecahannya kemana-mana. Nah, jadi kalau multiple inheritors juga dia bisa larinya ke polimorfisme. Nah, begitu. Jadi memang berdasarkan dari inheritors ini mecahnya banyak banget nih. Beda sama kalau enkapsulasi. Enkapsulasi ya udah pokoknya ngapsulin aja udah selesai. Tapi kalau udah ngomongin inheritance itu udah agak panjang ceritanya. Jadi kalian harus tahu kalau inheritance murni itu hanya hubungannya generalisasi spesialisasi. Ya, dan juga bukan pokoknya ya dia hanya ngomongin jenis-jenis aja gitu. Nah, ini beberapa istilah dari inheritance, ada yang ngomongin bapaknya itu parent, ascendant, base class, lain-lain. Kalau anaknya biasanya diomongin sama disebut dengan child descendant derived, anak turunan di subclass. Memungkinkan fitur overriding. Nah, jadi untuk inheritance sama polymorphisme itu nanti ketemu atau kenal sama yang namanya overriding dan overloading. Kemarin pada saat praktikum juga sudah saya jelaskan ya overriding itu gimana. Overriding itu sebenarnya menuliskan kembali, rewrite dari metodenya. Nah, nanti kita belajar juga ada overriding sama overloading. Kalau di overloading itu konsepnya polymorphisme. Tapi kalau overriding itu konsepnya di inheritance gitu. Pemecahannya ke sana juga. Kompatibilitas anak terhadap bapak, tapi tidak pada sebaliknya ya. Oke. Hubungannya adalah is-a sama genspek. Ya, is-a sama genspek lebih kepada generalisasi spesialisasi tadi. Oke, harus dirancang. Kemudian, nah ini kalau single inheritance itu berdasarkan Meyer, berarti B mewarisi A. B ini adalah turunan dari kelas A. Jadi dia itu panahnya, ini ngomongin panah ya, ngomongin notasi, panahnya itu menuju ke bapak. Bukannya dibalik bapak ke anak, bukan. Tapi karena memang kita konsepnya ini tadi mana? Kompatibilitas anak terhadap bapak, makanya panahnya ke atas atau ke bapaknya, menuju ke bapaknya. Ini berdasarkan Meyer. Kalau multiple inheritance ya lebih dari satu bapak, seperti itu. Ya ini tadi ya, C adalah turunan dari A sama B, tapi kalau di dalam Java memang tidak diperbolehkan. Sehingga nanti misalkan C turunan dari A, tapi implement ke interface B itu diperbolehkan. Jadi C ke A, C turunan dari A, dan implementasi dari B itu boleh. Atau sebagai B ini sebagai interface, bukan kelas kelas bapak, bukan, tapi dia sebagai kelas interface itu boleh. Tapi kalau dua-dua bapak itu memang langsung nggak diperbolehkan. Oke, nah karena takutnya menjadi seperti ini ya, suka ada yang iseng, programmer iseng mengawinkan antara manusia sama kucing, jadi manusia kucing. Apa kalau zaman dulu namanya Saras 008 ya, saya nggak tahu zaman kalian tahu nggak Saras 008, zaman saya itu. Oke, nah ini sudah dicontohkan juga tadi kemarin ya di dalam videonya. Jadi kelas bapak ketika konstruktor anak dihidupkan ya, objek anak dihidupkan, maka dia akan menghidupkan objek bapaknya dulu baru objek anaknya. Jadi ya nggak mungkin anaknya bisa hidup kalau bapaknya nggak ada gitu. Jadi ketika objek anak dihidupkan,
dia akan memanggil konstruktor bapak dulu, konstruktor bapak sudah hidup, baru dia akan memanggil konstruktor dirinya sendiri atau konstruktor anaknya. Seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya? Sebenarnya itu aja sih yang mau saya, makanya saya bilang nggak terlalu lama. Mudah-mudahan kemarin pada saat praktikum sudah pada paham ya, sudah mulai mengerti karena udah coba kan. Jadi intinya di sini saya mau mengingatkan bahwa di dalam inheritance ini pemecahannya sangat banyak banget nih, sangat banyak sekali. Ada bisa jadi inheritance itu ada genspect, ada yang whole part, ada nanti yang istilahnya overloading, overriding, ada istilahnya kelas abstrak, kelas interface, ya begitu jadinya. Nanti kita belajar itu semua, kita pelajarin dari per satu-satu ya. Setelah inheritance, nah kita akan belajar whole part, terus kelas abstrak sama interface, overloading sama overriding, baru polymorphisme. Gitu. Yang paling banyak itu di inheritance ini, pemecahannya lebih banyak ke sana di inheritance. Kalau polymorphisme sebenarnya dia hanya overloading aja, nggak terlalu banyak. Tapi kalau inheritance ini yang banyak turunan, runutan itu banyak di inheritance. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Nggak lama sih untuk hari ini. Kalau nggak ada yang mau ditanya ya udah. Satu lagi nih, ini bukan materi ya, di luar materi. Kita kan minggu depan harusnya pertemuan ke-8, ya kan? Pertemuan kita minggu depan adalah pertemuan ke-8, jadi harusnya minggu UTS. Berhubung ini adalah mata kuliah bersama atau mata kuliah pemrograman yang banyak dosennya gitu, banyak dosennya. Saya belum tahu apakah kuliah ini ya ataukah apakah untuk PBO ini akan diadakan ujian UTS bersama atau tidak. Saya nggak tahu, belum tahu. Nanti saya beri kabar. Kalaupun misalkan nih tidak ada UTS bersama, berarti UTS-nya sendiri-sendiri kan. UTS-nya sendiri-sendiri berarti minggu depan tanggal 7 kita UTS. Tanggal 7 kita UTS. Kalau misalkan ada UTS bersama dan jadwalnya bukan hari Senin dan bukan hari Senin lah istilahnya gitu. Misalnya anggap aja nih misalnya tanggal 12 hari Sabtu misalnya, hari Sabtu tanggal 12. Tanggal 7 tetap masuk. Jadi nanti kita switch aja jadwalnya gitu. Jadi tanggal 7 tetap masuk, kita akan bahas materi whole part dulu. Nanti tanggal 12 baru kita UTS, kita tukar gitu. Ya, jadi tanggal 7 itu tetap masuk, belum tahu tapi apakah akan UTS bersama atau tidak. Kalau tidak ada UTS bersama, berarti tanggal 7 itu kita akan UTS. Gitu. Tapi kalaupun ada UTS bersama, waktunya kan belum tahu kapan. Nah, kalau belum tahu kapan, ya udah pokoknya tanggal 7 kita masuk tapi materi belum UTS. Nah, untuk UTS-nya nanti kita ikuti jadwal UTS bersama gitu. Ini belum tahu, belum ada woro-woro sih. Nanti tunggu aja dulu woro-woronya, saya tanyain. Oke, jelas? Ada yang mau ditanya? Silakan. Ada yang mau ditanyakan tentang materi inheritance? Belum ada? Ya, boleh. Untuk UTS-nya materinya sampai inheritance ini ya, Bu? Iya. Jadi mau UTS bersama ataupun tidak gitu ya, materinya sampai inheritance. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Ada lagi? Belum ada? Oke, baik. Kalau belum ada pertanyaan, mungkin untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sampai di sini dulu ya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk perkuliahan pengganti. Memang nggak lama, tapi karena memang saya pengen, karena takutnya kalian bingung. Inheritance itu kan banyak pemecahannya, beda sama enkapsulasi. Saya lepas sendiri aja sebenarnya bisa kan enkapsulasi, tapi takutnya kalau saya nggak jelaskan inheritance, minggu depan udah
materi lain lagi, kalian miss di inheritance-nya, bingung gitu. Ini turunan mana, ini bagian mana, takutnya bingung karena banyak cabang nih si inheritance, beda sama enkapsulasi sama poli, beda gitu. Baik, mungkin kalau nggak ada yang mau ditanya segitu aja untuk perkuliahan pengganti kita hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Oh iya, daftar hadirnya sudah ngisi belum? Hampir lupa lagi nih. Daftar hadir reguler ya. Yang 1. Saya ganti jadi hari ini aja ya. Kalau yang belum ngisi, silakan diisi daftar hadirnya. Jam berapa nih? Jam 15 ya saya buat. Sampai jam berapa nih harusnya? 17. Kita buat aja 17.30. Lanjut. Mengganti. Oke, jadi kalau yang belum ngisi daftar hadir, silakan diisi daftar hadirnya di e-learning. Sudah saya bukakan aksesnya. Oke, kalau belum ada yang mau ditanya, mungkin segitu aja untuk hari ini. Terima kasih atas partisipasi dan kerjasamanya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.